Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kaji kita masih dalam membahas tentang sholat Jumat. Kemarin sudah kita bahas tentang fadilah sholat Jumat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat wajibnya Jumat. Maksudnya siapa yang sudah wajib untuk menjalankan Jumatan. Adapun syarat-syarat wajibnya Jumat itu ada 7. Ini kalau menurut keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Yang pertama, al-Islamu Islam. Jadi orang yang sudah berkewajiban untuk menjalankan Jumatan, itu yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua, wal buluhu balik. Artinya orang itu bukan anak kecil. Sudah balik. Ya anak kecil boleh, Jumatan boleh, tapi belum wajib. Hanya untuk belajar, biar kebiasaan. Nanti kalau sudah wajib, sudah balik, maka sudah terbiasa mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, wal ngaqlu. Orangnya berakal sehat. Jadi kalau ada orang gila itu ya nggak wajib Jumatan. Lah 3 syarat ini berlaku untuk selain sholat Jumat. Sholat biasa pun, sholat 5 waktu ya harus syaratnya ini. Ini yang disebut dengan mukallaf. Orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Ini juga berlaku untuk Jumat. Nah ini 3 ini. Kemudian yang keempat, wal hurriyatu, merdeka, artinya bukan budak. Yang kelima, wadzukuriyatu, laki-laki. Jadi yang wajib untuk sholat Jumat itu laki-laki. Kalau perempuan nggak wajib. Ya kalau mau ya boleh. Kalau di Jawa itu kan banyak kaum ibu-ibu juga Jumatan. Tapi hukumnya sunnah. Kalau misalnya ada ibu-ibu mau Jumatan, tapi setelah sholat Jumat, wajib sholat duhur. Karena duhurnya itu wajib, sementara Jumatannya itu sunnah. Tapi kalau laki-laki, karena memang wajibnya mengerjakan Jumat, mengerjakan Jumatan kalau hari Jumat, maka setelah sudah Jumatan, itu tidak perlu lagi mengerjakan sholat duhur. Kecuali kalau syarat-syaratnya khotbah misalnya ada kekurangan. Maka itu dianjurkan i'adah atau mengulangi sholat. Tapi bukan Jumatnya, tapi mengulangi atau mengerjakan sholat duhur. Kemudian syarat wajibnya Jumatan yang berapa? Ke-6, wasihatu, sehat, sehat badan, lahir batin sehat. Itu wajib mengerjakan Jumatan. Jadi kalau misalnya memang sakit, sakitnya enggak cuma sekedar agak-agak sakit, kayak pilek, batuk misalnya. Sakit yang memang tidak kuat berjalan, sudah termasuk bisa dibilang sakit parah. Itu boleh enggak Jumatan. Tapi sholat duhurnya itu wajib tetap. Jumatannya yang boleh untuk tidak dikerjakan. Kemudian yang ke-7, syarat dari syarat wajibnya untuk mengerjakan Jumatan adalah
Wal istitoni mukim atau menetap di situ. Jadi kalau orang musafir itu enggak wajib Jumatan, tapi ya boleh Jumatan. Tapi yang wajib untuk mengerjakan Jumatan adalah yang ketujuh itu orangnya itu sudah mukim atau menetap di daerah itu. Jadi misalnya seseorang itu musafir, boleh tidak Jumatan. Tapi syaratnya itu kalau mau pergi itu harus sebelum fajar hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat kok jam 8 pagi, apa jam 10, itu ya wajib Jumatan nanti walaupun dia itu musafir. Tapi kalau belum berangkatnya belum fajar hari Jumat, maka boleh untuk tidak Jumatan. Tapi sholat duhurnya ya wajib. Bahkan kalau musafir sudah lebih daripada kira-kira 90-an kilometer, duhurnya pun nanti boleh dijamak dengan sholat asar. Nah, jadi kalau Jumatan, syarat wajibnya yang ketujuh adalah menetap atau mukim, tidak untuk orang yang musafir. Jadi semuanya syarat wajibnya sholat Jumat ada 7 macam. Jadi orang yang sudah memiliki 7 macam ini berarti wajib mengerjakan sholat Jumat. Adapun syarat-syarat ini juga sebenarnya sumbernya itu ya dari hadis. Walaupun yang saya baca ini dari kitab Fathul Qorib. Tapi ya hadis yang menjadi landasan dasarnya ya banyak. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang Islam di dalam jamaah. Maksudnya itu ketika mengerjakannya itu harus berjamaah. Jadi sholat Jumat itu wajib dengan berjamaah, kecuali 4 orang. Dalam hadis ini ada 4 orang terkecualinya. Yang pertama mamlukun, budak. Jadi kalau budak itu enggak wajib Jumatan. Makanya tadi di syaratnya itu disebutkan harus merdeka. Wamro'atun, kemudian perempuan atau wanita. Ini juga tidak wajib Jumatan. Makanya di syarat tadi disebutkan harus laki-laki. Wasobiyun, juga anak kecil nggak wajib Jumatan. Makanya tadi di syarat wajibnya disebutkan harus sudah balik. Kemudian yang keempat dalam hadis ini adalah wamaridun, sakit. Jadi kalau orang sakit nggak wajib Jumatan. Makanya di syaratnya tadi disebutkan harus sehat. Nah, jadi syarat tadi yang 4 orang ini tersebut dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini ada dalam kitab-kitab hadis, diantaranya Bulughul Maram halaman 93, halaman 94, nomor hadisnya 494. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari kanjeng Nabi bahwa beliau telah bersabda, Rafi'al qalamu an salasah. Dibebaskan dari kewajiban atau telah diangkat ketetapannya dari 3 golongan manusia. Yang pertama anin naimi hatta yastaiqadha.
Yaitu yang pertama dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tertidur itu ibaratnya ya sudah bebas itu. Tidak ada kewajiban, tapi kalau sudah bangun itu ya ada. Wa anisabiyi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sehingga dia bermimpi atau balik. Nah, ini makanya tadi kan disebutkan juga kalau anak kecil itu enggak wajib Jumatan. Wanganil majnuni hatta yaqila, dan juga dari orang yang gila sampai dia berakal sehat. Makanya tadi di syarat wajibnya Jumatan itu ada wal ngaqlu, harus berakal sehat. Karena memang dalam hadis ini ya kalau orang yang majnun, orang gila itu tidak wajib mengerjakan apa-apa syariat agama. Kecuali kalau dia berakal sehat lagi, baru punya kewajiban. Ini menurut hadis yang diriwayatkan juga dari Imam Abu Dawud. Kemudian hadis tentang tidak wajibnya seorang yang musyafir, itu juga terdapat dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala musyafirin Jumu'atun, maka tidak ada bagi orang yang bepergian yaitu Jumatan. Jadi tidak wajib Jumatan bagi orang yang sedang bepergian. Tapi ya itu ada syarat-syarat juga. Perginya itu tidak maksiat, harus sudah lebih dari 90-an kilo, 85 lebih kilometer, ya cukup jauh. Kemudian berangkatnya itu harus sebelum fajar hari Jumat, baru nanti boleh tidak Jumatan. Tapi sekali lagi bahwa duhurnya itu tetap wajib. Nah ini syarat wajibnya Jumatan. Bagi orang yang sudah merasa ada 7 macam yang disebutkan tadi di awal, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian ketika seseorang itu dalam suatu desa, suatu kota, atau suatu masyarakat mau mendirikan Jumatan, maka itu pun ada syaratnya lagi. Syarat untuk mengerjakan Jumatan. Syarat boleh dikatakan boleh berdirinya suatu Jumatan. Dalam kitab ini, kitab yang sama juga disebutkan bahwa syarat untuk mengerjakan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, antakun al baladu misron kanat au qaryatan. Qaryah. Hendaknya ketika mau mengerjakan Jumatan itu ada dalam suatu kota atau desa. Jadi Jumatan ini sebenarnya kalau zaman dulu, zaman Nabi itu, walaupun ibaratnya tiap RT itu ada masjid, tapi ya kalau itu masih dalam satu desa ibaratnya, itu ya satu yang dipakai untuk Jumatan. Masjid yang paling besar disebut masjid besar, yang dianggap juga masjid tua. Makanya dalam hadis yang kita baca kemarin, ada orang berangkat dari jam-jam pertama, jam-jam kedua sampai kelima. Nah kalau kita sekarang kan karena saking dekatnya masjid, berangkat pada jam-jam terakhir itulah, jam menjelang khotib naik mimbar. Malah kadang-kadang ada yang telat. Nah, kalau zaman Nabi dulu ada yang berangkat dari pagi karena jauh memang. Karena enggak semua masjid untuk Jumatan. Nah, jadi syarat boleh didirikannya Jumatan itu hendaknya ada dalam suatu kota atau desa.
Kemudian yang kedua, syarat untuk mengerjakan sholat Jumat, wa antakunal ngadatu arba'ina min ahlil jumu'ah. Hendaknya yang ada di situ, maksudnya itu yang mengerjakan Jumatan, itu harus melebihi atau paling tidak itu ada 40 orang yang sudah ahli Jumat. Maksudnya 40 orang itu bukan musafir, bukan anak kecil, bukan perempuan, tapi orang yang memenuhi syarat di depan tadi. Orang yang sudah memenuhi syarat untuk wajib Jumatan itu ada 40, maka boleh didirikan Jumatan. Ini menurut keterangan ini. Karena dalam sebuah hadis ini yang cukup panjang ini, yang juga dari Sunan Abi Dawud, itu ada sebuah hadis yang bagian terakhirnya itu ada kata-kata, ada orang yang bertanya kepada yang menceritakan dalam hadis ini, kam antum yaumaidin, ada berapa kalian waktu itu ketika mengerjakan sholat Jumat? Qala, maka dijawab, maksudnya menjawab orang yang ditanya tadi, arba'una, ada 40 orang. Ini hadis dari riwayat Abu Dawud. Ya walaupun ada kaul yang mengatakan boleh Jumatan di bawah 40 orang, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau orang yang mencukupi itu ya disyaratkan 40 orang ahli Jumat. Kemudian yang ketiga, syarat bisa dikatakan boleh mengerjakan Jumatan atau bisa dianggap itu sholat Jumatannya sah. Yang ketiga adalah wa antakunal waktu bagian, hendaknya ketika mengerjakan sholat Jumat itu adalah waktu yang sudah ditetapkan, masuk duhur maksudnya. Fa in kharajal waktu aw ngadamatis surutu suliyat duhron. Seandainya maka jikalau keluar dari waktunya atau misalnya hilang salah satu syaratnya, maka wajib mengerjakan sholat duhur. Nah, ini penyebutnya nanti banyak, nanti dijelaskan. Ada kalanya misalnya khotibnya kurang salah satu syaratnya, misalnya rukun-rukun khotibnya, khotbahnya kurang. Itu bagi yang tahu ya harus yang ada sholat duhurnya. Mengulang sholat duhur, artinya bukan Jumatan yang diulang. Karena Jumatan itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau ngulang Jumatan lagi ya nggak mungkin juga. Nanti ngulang Jumatan lagi, khotibnya salah lagi, nggak selesai-selesai. Jadi yang merasa tahu, misalnya ada khotib yang kurang rukun, misalnya dalam berkhotbah, maka dia wajib mengerjakan sholat duhur. Ini syarat bolehnya atau sahnya kita mengerjakan sholat Jumat. Kalau yang pertama tadi, 7 macam tadi, itu syarat seseorang wajib. Sudah wajib apa belum? Itu dilihat dari 7 syarat yang pertama tadi. Dinamakan syarat wajibnya Jumatan. Kalau sudah memenuhi syarat itu, maka setiap orang itu wajib untuk mengerjakan Jumatan. Nah, ketika suatu masyarakat, lingkungan, itu sudah banyak yang memenuhi syarat tadi, maka bentuklah Jumatan. Nah, untuk mendirikan Jumatan itu juga ada syaratnya 3 tadi. Pertama itu hendaknya Jumatan itu ada di suatu kota atau desa. Yang kedua, jumlah orang yang ahli Jumat itu minimal itu 40 orang. Kemudian yang ketiga, didirikannya Jumatan itu, maksudnya dilaksanakannya Jumatan itu sudah berada di waktu duhur.
Nah, itu harus diketahui. Syarat wajibnya Jumatan juga syarat untuk mengerjakan Jumatan. Nah, nanti setelah itu kita akan membahas masalah tentang fardu-fardunya atau rukun-rukunnya khutbah. Karena khutbah itu adalah salah satu rukun Jumat yang nanti bisa menyebabkan kalau ada salah satu atau kesalahan-kesalahan dalam berkhutbah itu maka harus sholat duhur lagi. Maka walaupun kita ini bukan seorang khatib misalnya, kita harus tahu apa itu rukun-rukunnya khutbah, supaya kalau ada khatib yang kurang salah satu atau dua bahkan tertinggal dari rukun-rukunnya khutbah, maka kita bisa tahu dan mengerjakan sholat duhur. Insya Allah ini kita bahas nanti lain kesempatan. Mudah-mudahan barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab.